Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, kami dari kelompok keempat anggotakan saya sendiri Fahrul Nawawi, kemudian Rizi dan Muhammad Aditya Ilhan Fakhruzi. Materi kami Islam. Biodata. Nama lengkap Sri Muhammad Iqbal atau Allama Iqbal. Lahir pada tanggal 9 November 7 di Sialkot, Punjab, British India. Dan pada tanggal 21 April 1938 pada umur 60 tahun di Lahore, Punjab, British India. Penyair, politisi, dan filsuf besar abad ke-20. Latar belakang. Pendidikan formalnya diawali pada Scottish Mission School, Sialkot, di bawah bimbingan Sayyid Mir Hasan yang sangat berpengaruh pada pembentukan kepribadian Muhammad Iqbal di kemudian hari. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1885 di Scottish Mission, studinya di Government College, Lahore. Ia berguru pada Sir Thomas Arnold, seorang orientalis asal Inggris yang menjadi Universitas Aligarh dan Government College. Lewat Arnold, Iqbal mulai berkenalan dengan filsafat diberikan oleh sang guru untuk memperdalam filsafat secara di Eropa. Pada tahun ia berangkat ke Inggris dan belajar di Cambridge, mengambil gelar doktor di Munich, Jerman, dan berhasil meraih gelar doktor pada tahun 1908. Menurut simbangan pemikiran keislaman, Muhammad Iqbal dipengaruhi oleh 3 hal sebagai sikap kritis ketika ia berada di Eropa, yakni vitalitas dan dinamisme masyarakat Eropa dalam menghadapi problematika hidup, potensi orang-orang Barat yang telah dikembangkan sementara orang Timur belum memimpikannya, dan kehidupan Eropa yang menciptakan pribadi yang terpecah atau sekularisme. Gagasan pemikiran Muhammad Iqbal tentang dinamisme konsep pembaharuannya tidak menjadikan idealisme Barat yang dijadikan model dan sumber utama. Kapitalisme dan imperialisme serta sekularisme dari Barat tidak dapat dipengaruhi oleh materialisme dan meninggalkan pula. Yang diambil umat Islam dari Barat hanyalah ilmu pengetahuannya. Menurut Iqbal, hukum dalam Islam sebenarnya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat bahwa pintu ijtihad tidak tertutup dianut sebelumnya oleh Muhammad Abdul Wahab. Islam pada hakikatnya dinamisme mengajarkan demikian pendapat Iqbal. Al-Quran senantiasa menganjurkan menggunakan akal terhadap ayat atau tanda yang terdapat pada mengamati alam semesta, seperti mengamati matahari, bulan, pertukarannya siang menjadi malam, dan lain sebagainya. Pemikiran Iqbal ini yang mendasarinya adalah dari berbagai teori ilmu alam yang telah disampaikan oleh para tokoh dunia sebelumnya, seperti Einstein, Newton, dan sebagainya, sehingga Iqbal berkesimpulan bahwa dunia atau pemikiran ini. Muhammad Iqbal menjelaskan pentingnya arti dinamika, keagungan, kekuatan, dan kegairahan. Teori dinamika Iqbal ini diawali dengan bahwa kita ini harus bangkit dari keterpurukan. Konsep sendiri inilah yang menjadi dasar teori Iqbal. Tujuan yang ingin dicapai gagasan dinamisme Iqbal. Yang pertama adalah perubahan pemahaman, yakni usaha mengembalikan pemahaman kepada pemahaman umat Islam terdahulu bahwa dunia ini lapang dinamis terhadap pengetahuan. Yang kedua adalah pengungkapan prinsip dan faktor-faktor yang mendorong manusia bergerak dan berusaha di dunia. Yang ketiga, usaha untuk mengubah pola pemikiran manusia, yakni dari pola yang statis ke pola yang dinamis. Yang keempat, pemikiran umat Islam mengikuti perkembangan iptek dan nilai modern agar Islam tidak terbatas. Kemudian yang terakhir adalah agar pemikiran umat membuka pintu ijtihad. Karya buku puisi pertamanya, Asrar Ekhudi,
juga buku puisi lainnya termasuk Rumus I Behudi, Payam I Masriq, dan Zabur I Ajam, dicetak dalam bahasa Persia pada tahun 1915. Bang Idara, Bal I Jibril, Zarbi kan bagian dari Armugan Hijaz merupakan karya Urdunya yang paling dikenal. The Philosophical Test of the Relevation of Religious Experience. Syair Iqbal. Sebenarnya lembah kegelapan ini kekurangan mata air kehidupan. Laksana buah yang ranum, Eropa kita saksikan dalam pang meluncur. Dalam syair-syairnya, ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. Inti dari hidup adalah gerak, sedang hukum hidup ialah menciptakan. Maka Iqbal berseru pada umat Islam supaya bangun dan menciptakan dunia baru. Bagi ia menghargai gerak sehingga ia menyebut bahwa kafir yang aktif lebih baik daripada muslim yang suka tidur. Ini adalah jadi Muhammad Iqbal dengan gerakan menginginkan kembalinya kejayaan bagi umat Islam, mengikuti salah satu filsafat barat. Namun, karena pemahaman yang benar tentang Islam seperti pemahaman para sahabat benar tentang Islam, menurut Iqbal menjadikan alam materi bukan suatu yang keji, tapi sebagai lapangan perjuangan dengan alam yang realita, itu maka kepribadian menjadi kuat. Dengan perjuangan dalam dunia ini, ia akan tetap eksis dan abadi. Jadi, keabadian Iqbal adalah melalui perjuangan, dengan menundukkan segala rintangan, bukan lari daripadanya. Terima kasih.